sih mau jadi juara satu. Yang kalau di Bima sekarang lebih ke open minded lah ya. Mereka lebih hargain gua. Mereka lebih kayak gimana ya? Lebih dengerin gitu. Kayak kasih masukan satu saling satu sama lain lah. Sering kasih masukan gitu. Lebih ke diskusi daripada nurut doang. Target lah ya. Mereka lebih hargain ya target. Aku sih mau jadi juara satu. Mungkin kalau di Bima sekarang lebih ke open minded lah ya. Mereka lebih hargain gua. Mereka lebih kayak gimana ya? Terus saling satu sama lain lah. Sering kasih masukan gitu. Lebih ke diskusi daripada nurut doang. Komen di Facebook Gaming buat kalian yang nonton ya. Iya, Karena ini genre sponsor kita Bukalapak, dia bakal mendukung gamers kalau mau top up diamond di aplikasinya. Ada cashback hemat hingga 150.000 dan juga bisa dapetin skin. Ya, dari itu bulan Februari doang ya. Bulan Iya. Februari doang kalian bisa dapetin epic skin dari Roger juga sampai Harley. Kalian cuman perlu ke komen aja. Gua mereka lebih kayak gimana ya? Apakah anak Satu saling satu sama lain lah. Kurang lebih sebenarnya interview dari semua tim kurang lebih sama ya, dimana kalau ditanya gimana ekspektasi dan sebagainya semuanya tentu saja mau nonton jadi juara. lah sejauh muter-muter. Balik lagi sulitnya lawan-lawan mereka di regular season. Berbeda juga The Prime sendiri tahu bahwa mereka ini udah bukan qualifier lagi, ini bukan melawan tim yang kata dia lagi. Dia udah pasti melawan tim yang benar-benar tier 1 dan juga sekarang mereka harus melawan Sensindo. Apalagi sekarang Sensindo kalau kalian lihat juga sudah dengan reshuffle-nya dan diperkuat oleh Fredo tentunya dari RAC Science. Kalau kalian nonton MPL di Singapura atau Malaysia, dia merupakan juga salah satu juara waktu di MPL region dia, yaitu Singapura dan Malaysia. Tapi dia sekarang datang ke Indonesia dan bukan awal yang baik, tapi kita bakal lihat di sini dari standings-nya juga bahwa Sebelum itu kita bakal ke standing-nya juga. Belum, kita bakal melihat bagaimana performa mereka selama ini. Tentunya masih banyak minggu lainnya, kita bakal bertanding selama 7 minggu di sini gitu kan. Nggak hanya ini baru hari pertama, baru hari kedua, malahan gitu masih ada 6 minggu lainnya buat mereka melakukan bisa dibilang apa ya, adjustment gitu kan, bisa melakukan adjustment dan melihat bagaimana keadaan ke depan. Memang untuk sementara di sini masih kurang lebih sama, justru hanya Aerowolf, tapi karena memang Aerowolf di sini selama 2 serinya dia menang 2-0 berturut-turut tadi melawan The Prime dan juga siapa ya? Kemarin The Prime dan juga ini Star 8 ya. Star 8 yang barusan aja menangin 2-0 juga. Jadi ini standing sementara. Ya, barusan ini sementara. Satu-satunya tim yang main 2 game cuma Aerowolf dan juga Star 8. Star 8 2 kali kalah, yang pertama 2-0, yang pertama 2-1 melawan The Prime. Dan baru aja kalah 2-0 melawan Aerowolf Roxy. Iya. Sisanya masih 1 game. Ya, Star 8 melawan SFI kemarin. Bukan melawan Star 8-nya ya. Oh, Star 8 ya. Star 8 melawan SFI. Aerowolf melawan The Prime. Ya, Aerowolf yang melawan The Prime sendiri jadi. Ya, dan ya harusnya masih banyak game lainnya tentu saja di sini karena ada 12 tim yang berarti satu tim punya kesempatan untuk bermain 11 kali dan mengumpulkan total berarti di sana 33 poin maksimal. Iya. Maksimum poin tentunya 33 poin di sana. Karena yang menang 2-0 ya. 2-0 dapetin 3 poin. Kalau lu menangin 2-1, yang menang dapet 2 poin, yang kalah dapet 1 poin. Iya. Dan kalau lu kalah 2-0 berarti nggak dapetin apapun di situ. Dan chance-nya masih cukup panjang untuk masalah regular season-nya, jadi masih banyak chance untuk mulai mengejar ketinggalan buat yang belum dapetin poin sama sekali sekarang. Yes. Dan yang kita bakal melihat aja di sini bagaimana Sensindo untuk kedepannya tentunya kayak sekarang maksudnya bisa terlihat bahwa dia di posisi 8, tapi masih game pertama masih jauh banget, masih banyak game-game lainnya yang bisa dilakukan oleh Sensindo. Begitu pula juga dengan The Prime gitu. Dan kalau kita melihat tadi dari standar awalnya Sensindo tampaknya kurang lebih sebenarnya mereka mengetahui bagaimana tim-tim lain tentunya bermain di MPL karena mereka lebih banyak recorded match-nya gitu kan. Sementara Sensindo sendiri masih lebih baru. Sementara kalau kita lihat dari The Prime, walaupun mereka juga bisa dibilang tim yang baru masuk ke MPL regular season ini, tapi
mereka udah kayak kelihatan banyak banget strategi mereka terbuka di sini. Dan kalau ngelihat juga kayak Sensino bahwa tadi mereka ada sampai nge-ban Hayabusa gitu kan, pas mereka ngelawan Onyx karena mereka tahu Onyx pakai, kemungkinan besar harusnya Gord juga kayaknya yang merupakan andalan dari The Prime bisa aja langsung di-ban. Kalau masuk band mungkin Belum justru, lu biarin maksudnya Gord itu kayak apa ya, bagus banget, bukan hero yang layak di band, layak tuh di pick di The Prime, tapi untuk di band oleh lawannya belum, masih banyak yang prioritas band yang lainnya. Karena match-match yang OP masih banyak banget kalau lu mau band match, dan Gord yang dipakai oleh The Prime seringkali dipakai sebagai support juga. Dan mungkin lu bisa band Lunox kalau mau band match, atau band Sina masih lebih worth it. Dan masih banyak banget kayak Tank Harit, Kimi, terus ya sebenarnya Selena sih sebenarnya bakal menjadi most contested juga kalau kita lihat harusnya di antara Sensino lawan The Prime. Tapi masalahnya kalau gue lihat kenapa kayak itu lebih respect band aja, karena kayak kalau kita lihat The Prime itu dengan Gordnya itu dia punya win rate lumayan tinggi gitu. Lumayan. Setiap kali dia pakai Gord dia selalu tahu, apalagi pada saat dia melawan hero-hero sejenis Harit ataupun Kimi gitu, kayak maksudnya itu yang membuat kayak The Prime itu pede banget untuk gak nge-ban dua hero tersebut yang biasanya selalu di-ban, karena mereka selalu punya Gord dan mereka kayak hafal banget dengan Gord mereka sampai mereka bisa nge-counter hero-hero yang bisa dibilang nyaman untuk bermain di sekitar Gord. Karena sebenarnya pakai satu gitu nggak cuma untuk mainnya jago, tapi timnya juga nyaman memakai strategi untuk main ini. Jadi dia cukup nyaman juga dengan adanya Gord dari Kuyak di backline-nya, nge-supply damage yang sangat-sangat reliable, apalagi dari pasifnya pecah banget saat DPS-nya keluar. Jadi well play. Kalau kita lihat The Prime masih mau mengandalkan, karena kemarin belum keluar. Kayaknya hari ini mungkin aja bisa dikeluarin, tapi nggak tahu kalau Sensino bakal nge-ban apa enggak. Soalnya kalau tadi kayak maksudnya Sensino pakai dengan strategi yang sama, mungkin aja bisa di-ban lagi gitu kan. Dan gue baru aja dikasih info lagi bahwasanya Fredo-nya beda ternyata. Fredo-nya bukan Fredo yang Malaysia, ada lagi Fredo Indonesia ternyata. Beda, tapi tulisannya sama persis soalnya. Jadi gue bingung sedikit, tapi sini ya berarti mereka memang dengan masih player barunya gitu. Gue belum tahu nih bagaimana kapasitas Sensino sendiri. Dan melihat mereka memang tadi kalau gue tonton di game pertamanya bukan awal yang baik, nggak kelihatan bahwa maksudnya ada strategi yang benar-benar diterapkan di sana, lebih kayak masih mencoba-coba sana sini. Dan Rafaela yang menarik sih. Ya, itu biasanya bukan hal yang ramai, apalagi mereka mesti melawan The Prime sekarang, walaupun bisa dibilang ini tim yang salah satu juga The Prime udah hitam bersama dengan Star 8 tadi dan juga Aura gitu kan. Mereka walaupun udah hitam, mereka udah punya strategi kayak The Prime, makanya gue bilang selalu dengan Godnya, selalu juga dengan Assassin-nya yaitu Hayabusa dan juga Gusion-nya, mereka selalu punya gameplay yang lebih jelas. Sedangkan kalau kayak Sen itu dari tadi kayak gue liat, mereka punya pick eksperimen, kayak makanya tadi ada Rafaela gitu kan, ada dan tapi nggak kelihatan bahwa mereka punya strategi yang jelas. Jadi itu menurut gue bakal jadi perbedaan yang paling besar antara Sensindo melawan The Prime. Tadi aku perhatiin juga Rafaela dimainin waktu lawan juga Hellcurt kan. Iya. Dan Rafaela tuh benernya bagusnya tuh di base overtime ya. Jadi untuk fight yang lama banget selesai Rafaela bagus. Tapi kalau fight yang instan selesai Rafaela pakai nggak kerasa. Jadi karena itu like order putih itu count overtime. Belum lagi kalau ditarik-tarikin masalahnya sama Kaja kayak tadi. Iya, dan itu mati terus sekarang kira. Iya. Dan yang kita bakal masuk aja di sini di draft dari game pertama antara The Prime melawan Sensindo. The Prime sudah aja langsung dengan ban pertama ke arah Lunox, sementara Sensindo masih berpikir ada kemungkinan juga mereka bisa nge-ban Grok, tapi ternyata Harit yang di-ban terlebih dahulu. Ini juga mulai lepasnya Kimi ke dalam pick. Tampaknya orang udah mulai tahu gimana cara nge-counter Kimi ya. Dan juga kayaknya juga karena Grok layak di-ban banget sekarang. Iya. Jadi satu slot yang kayak ini harus di-ban. Hellcurt juga mulai diberi banget gitu. Iya. Karena banyaknya hero yang bisa ke belakang, dan menurut gue juga masalah teamwork gitu kan, karena memang ini masih di minggu pertama khususnya dari MPL dan nggak ada tim yang nggak reshuffle ya. Semua tim reshuffle, jadi mereka dikit ada tapi dikit, walaupun cuma satu orang gitu. Tapi itu pada termasuk reshuffle. Jadi setidaknya mereka masih menentukan bahwa mereka punya kerjasama banyak banget. Kalau kita lihat kemarin juga bahkan tim sekelas Lufre gitu kan, banyak sekali miskomunikasi di mana tanknya terlalu jauh, terus habis itu kayak nggak ada cover ke arah marksman dan sebagainya. Itu bisa mengubah bener-bener banyak keadaan gitu kan. Dan Sensindo dengan band konvensional di sini ke arah Harit dan juga Kimi langsung saja membuat The Prime mendapatkan free Grok, bisa dibilang. Ya, Grok first pick karena masih jadi salah satu tank yang reliable banget selain Akai dan Chow mungkin. Akai Chow not bad, Akai Kaya atau salah satu tank doang dan ambil yang lainnya Cloud.
Cloud masih kebuka banget. Ya, Kemi tadi kalau kita lihat di sana sudah di pick 11 kali dengan win rate yang lumayan besar, 63% itu gede banget sih. Berarti dalam 10 kali permainan dia menang 6 kali gitu kan. Itu udah gede loh chance-nya. Dan dari Sensindo sendiri dia pick the second best hero, yaitu Cloud. Dan terakhir di sini bersama dengan Chow. Walaupun Cloud memang kalau kita lihat di sini dari persentasenya winnya jelek banget, 33% aja, yang berarti hanya 1 dari 3 di sana. Tapi menurut gue Cloud masih tetap hero yang harus diperhitungkan. Satu-satunya MM yang paling reliable sekarang. Iya, masih kayak kemungkinan kalau kita bandingkan dengan hero lepang mainannya itu Kari gitu. Kari oke lah. Ya, tapi di sini The Prime langsung saja bakal bermain dengan agresif tampaknya dengan pick Akai dan juga Hellcat. Akai juga menurut gue ini salah satu hero yang gue kaget sih kenapa nggak lebih di kontes khususnya di Indonesia, karena kalau gue lihat lagi di MPL khususnya di region lainnya itu kayak Akai itu malah first pick face banget dibanding Grok. Iya, tapi Grok dan Akai ini kayak dua tank yang paling reliable sekarang. Akai nggak bagus buat lawan Grok, tapi dua-duanya bagus. Ya, apalagi buat kontrol, buat damage yang besar, buat lockdown juga, itu kayak combo yang benar-benar luar biasa. Tapi Sense Indo kembali akhirnya di sini mereka mempunyai match yang reliable dengan menggunakan Harley. Langsung aja The Prime memban kombonya, tapi di sini Kaja langsung saja di ban karena lu nggak mau Harley-nya bakal dengan mudah dan bisa kasih God di ban. ya, dan God di ban di sini oleh Sensindo. Menurut gue ini yang memang selalu biasanya band ketiga lu bisa lakukan. Karena buat The Prime sendiri mereka nggak bisa ngambil God di phase awal, berarti biasanya lu ambil selalu di phase kedua gitu kan, karena lu mau bikin crossingnya lebih mudah. Priority-nya soalnya masih tetap sama. Yes. Ini pick-pick yang bukan karena timnya comfortable, tapi karena priority banget di semua tim. Ya, ini priority sih. Dan gak kaca yang cukup jarang muncul lagi kayak ini diambil oleh Sense ini. Ya, The Prime entah kenapa gue di sini kemungkinan besar mereka bakal bermain dengan assassin lagi. Kari kayaknya bisa jadi salah satu incaran buat The Prime. Tapi kalau mereka nggak ngambil Kari, mereka bisa ngambil Gusion ataupun Lancelot juga. Karena kalau melihat di sini banyak keleluasan buat The Prime sendiri buat bermain dengan mobilitas tinggi. Dan ya, mereka ternyata bermain Hadita pengganti dari Gord untuk niche mereka, sementara ditutup dengan Leomord juga. Jadi mereka punya hero depan yang lumayan besar, lumayan banyak di sini dari Akai, Grok dan juga Leomord. Tapi damage-nya yang meragukan, karena gue nggak mengira bahwa Hellcat di sini bisa menjadi sole damage kontribusi dari The Prime sendiri. Leomord oke, tapi Kadita juga punya burst damage yang lumayan. Tapi ini untuk makin ke late game makin buruk sebenarnya. Jangan lupa di sini dari Sensindo sendiri mereka punya Cloud yang jauh menurut gue lebih scaling masuk ke late game-nya. Dan sekarang bahkan ada Minotaur beserta Gatot Kaca. Jadi Chow-nya bakal menjadi tipe fighter tampaknya. Ya, Chow damager berarti yang bakal muncul di sini. Dan mereka bakal bermain dengan support Minotaur kemungkinan besar. Minotaur juga lumayan sering di-pick, tapi dengan statistik yang kurang baik juga, sama di 33% di sini. Jadi dari 9 game yang dimainkan hanya menang 3 kali. Tapi kita bakal lihat apakah ini bakal menjadi game yang baik buat Sensindo. Apalagi dengan Gatot Kaca sebenarnya mereka punya cover yang bagus sih. Cover mereka bagus banget, asalkan mereka nggak terlalu terpisah menurut gua. Tapi kita bakal lihat di sini di game pertama antara Sensindo melawan The Prime. Let's go, kita bakal langsung masuk untuk game pertamanya kali ini. Ya. Match best of 3 untuk The Prime melawan Sensindo, dua tim yang sama-sama butuh untuk menangin game nih, dapetin poin pertama mereka harusnya. Karena sama-sama kalah di game pertamanya. Ya, buat Sensindo menurut gua plannya jangan terlalu agresif awal-awal. Mereka tahu mereka punya late game yang cukup bagus, reliable. Terus habis itu mereka punya inisiasi juga, mereka punya Gatot dan Mino juga. Jadi selama mereka bisa lebih agak ngumpul, kalau mungkin ini lebih cocok juga dengan gameplay kalau kita lihat di Sensindo di game pertama lawan Onyx, di mana mereka selalu berkumpul terus menerus gitu kan. Ini bisa jadi combo yang bagus gitu. Sementara dari The Prime sendiri menurut gue ini bakal menjadi game yang agak sulit. Mereka mesti agak menghindari battle, dan khususnya mungkin di awal-awal mereka mesti sangat bergantung dengan Clover untuk bisa memberikan burst damage yang besar.
kalau Iya. mereka mau membantu. Karena menurut gue di sini harusnya Mif dengan Hellcat-nya mesti dikasih free farm atau mesti dikasih Dapetin farm-nya duluan. ya farm duluan atau nge-split push duluan gitu kan. Masih mau agak sneaky sini untuk gangguin farm ke arah jungle-nya. Ya. Dan Indo gak kaca. Oh, ada di belakangnya Harley. Asih bisa bahaya di corner saya cukup sakit, ada blok. Gak bakal cukupkah? Cukup harusnya di sini momentum bakal membunuh, tapi ternyata dicolong terlebih dahulu dengan Clover dan Torrent-nya. Dan ya ini benar-benar bagus banget, opening yang bagus banget buat Kadita. Dia udah dapat 1 kill, dia dapat buff, langsung sedikit lagi dia dapat level 4 dan itu bakal menjadi damage kagetan harusnya buat Sensindo. Ya. Apalagi buat melawan Empress ini mesti berhati-hati di sini. Kuyang juga sedang berusaha untuk bisa mendapatkan level 4 ya, tapi Dan timnya masih bisa di dan oleh Fredo di situ. Hampir aja. dan posisinya Dari posisi terhindar. sticknya. Dari posisi sticknya. Terhindar dan ada paus request dari sisi The Prime Esports. Tampaknya ada sedikit technical difficulty di sana. Gua nggak tahu apa yang terjadi. Kalau melihat tampaknya ada salah satu masalah ya dengan pemain antara handphone kayaknya. Soalnya kalau dari headset biasanya sampai dilepas gitu kan. Ini nggak kedengeran dan sebagainya. Apalagi gitu. Iya. Ya, tapi kalau Lumiere ini udah angkat-angkat di sini atau bukan kelihatannya? Nggak tahu, kita lihat. ya masih aja menunggu dan harusnya kayaknya hanya minor saja, jadi kelihatan bahwa dari tim The Prime sendiri mungkin biasanya ada telepon gitu kan. Yang gue paling sering itu biasanya di telepon gitu paling kesel. Masuk akal. Ya, terus geter gitu. Aduh, masih tanding gitu. Jadi kita bakal tungguin bentar Ya. untuk kuasanya technicality diselesaikan dari pihak The Prime. Ya. Dan opening yang bagus buat The Prime di sana dapetin 1 kill dan Sebenarnya kalian juga itu sih nekat juga untuk ya. curi-curi jungle-nya. Dia Dia cuma nggak nyangka sih, ngelakuin. dia soalnya nggak nyangka kan. Dia kira kayak habis dari mid harusnya masih di jungle, tapi ternyata buffnya udah cepet habis. Ya. Udah langsung mengarah ke sana. Dia padahal cuma mau gangguin doang, dia mau gangguin Leomordnya dan sekalian narik gitu. Tapi ternyata bisa ketangkep dengan blok yang baik dari Krog-nya. Ya, damage dari Kadita maupun Leon juga sakit banget ya. So, ada Cosmic Reverse dan udah jatuh duluan. Ya, dan ini kesempatan yang awal buat Kaditanya buat bener-bener snowball. Menurut gua dia bisa banget tuh buat snowball di sini selama dia dapat kill-kill krusial. Menurut gua kayak 2 extra kill lagi itu bisa bikin Kaditanya benar-benar nggak bisa dihentikan sama sekali oleh Sensindo. Karena balik lagi Ya, snowball dari sana. iya, karena balik lagi di sini Chow-nya walaupun dia inisiator, dia merupakan fighter yang berarti dia mesti ikut farming juga gitu kan. Butuh item-item damage juga. Yes. Dia inisiasi sendiri, dia supply damage sendiri soalnya. Iya, jadi kayak dia nggak bakal bergerak untuk bisa nangkap Kaditanya terlebih dahulu. Dan akhirnya di sini Masih Unhouse, bakal lanjut. ya, Sensindo Fighting. sudah berkumpul 4 orang ke arah top lane mencoba untuk bisa menangkapkan Kuyang atau Mif. Tapi Kuyang di sini sudah level 4 walaupun sekarang Hurricane Lane sedang dalam cooldown. Mesti berhati-hati juga, Sensindo belum tahu kapan cooldown ini bakal selesai. Kadita bakal rotasi juga karena midnya. Dia bakal ngintip-ngintip di situ Clover, tapi terlalu risky. Ya. 4 hero benar-benar ngumpul dari Saints untuk pergerakannya. Ya, Sensindo tampaknya di sini bermain jauh lebih safe ya. Mereka nggak benar-benar mencoba untuk ngeharas battle dan ternyata mereka bisa Luminaire. mendapatkan Luminaire. Di sana Luminaire kayaknya terlalu jauh mencoba untuk bisa mendapatkan turret di mid lane. Ya, di depan tuh bener-bener, dan kali ini Kiki masih harus mundur dengan poker trick dari Pras di situ. Saints Indo pingin banget kontes turtle. Bakal kesempatan dan Blackfall di Quiet pingin engage kalah Harley tadi. Harley bakal mati katanya. Ya, berhasil dibunuh dengan Hurricane Dance yang sangat baik dari The Prime, Dan Minor tapi Fury ada connect Minor lagi, Fury. ya. Ini bakal jadi battle balasan dari Sensi Indo bersama dengan Blazing Duet. Masih baru mendapatkan 1 orang Mif saja, bakal Mif, mati. tapi bakal dibunuh akhirnya. Sensi Indo memenangkan battle mereka, bisa dibilang 2 ditukar 1, tapi Turtle masih belum berhasil diamankan. Ya, dia pengen gangguin banget tadi Saints Indo. Masih dapetin keuntungan besar banget dengan matinya Mave juga. Dylan tapi terlalu ke depan katanya. Masih punya heal-nya, cuman nggak bakal bisa kabur katanya. Oh, Flicker. Flicker Mancing masih Flicker. bisa kabur ya. Paling nggak mancing Flicker, jadi not really bad buat The Prime. Ya, nggak terlalu jelek. Dari depan sendiri mereka nggak ada yang buang flicker untuk bisa mengejar kill tersebut, karena balik itu hanya tank gitu kan. Iya. Ini bukan benar-benar core. Way of the by the way. Ada Luminaire. ada di Magic-nya. Lagi-lagi pattern masih kuat tapi udah ada spread move gitu.
dan nggak bakal bisa kabur kemana-mana. Ya, kudanya lewat begitu saja langsung melewatinya mayat dari Luminaire dan sekali lagi harus dibunuh. 3-4 awalnya lumayan baik dari The Prime, mereka nggak terlalu kalah dalam segi battle dan Clover sudah mendapatkan kill kedua beserta gold buff juga. Jadi yang paling penting adalah membuat dia kaya memang. Ya, mereka lingkupin turtle-nya, dia pingin banget ambil ini. Kalau dia udah menangin satu kill, dapat satu kill bisa jadi modal yang bagus by the way. Kuyang, dulu kan dia setelah posisi 2 cuma satu yang bisa nge-follow up damage-nya, jadi nggak terlalu bagus. Dia bisa pingin dapetin Cray, dimain dengan mirror-nya. Oh my god. Dan sayang banget opening atau timingnya jelek banget sebenarnya bisa dibilang. Kuyang walaupun dia dapat Hurricane Dance yang bagus, tapi Maeve pada saat itu waktu dia mengeluarkan Dark Nine Force, dia sudah mengeluarkan Deadly Poison Stinger untuk ngabisin minion wave. Jadi di sana dia nggak bisa langsung Deadly Poison Stinger lagi dengan full stack. Dan Kiki sekarang bakal dikejar, tapi Clover berhasil untuk mencolong turtle di sini. Empress juga dalam bahaya. Lumayan sekarat, mesti berhati-hati juga. Clover akan mendapatkan hak kill kepada Harley dan killing spree, tapi masih ada Clay dengan Blazing Duet. Bahkan mendapatkan kill balasan, tampaknya Clover berhasil dihabiskan. Walaupun Kuyang bisa mendapatkan kill balasan juga. Di sini masih dua ditukar dua antara The Prime dan Sensindo. Dia masih wow, cukup chaotic banget tadi. Jadi agak sedikit ketat lagi. Meskipun Cloud dapetin kill yang cukup berharga juga di situ. The Prime masih mengimbangi dan juga itu benar-benar kontes atau colongan yang bagus banget. Kaditanya bisa dapat lasit ke arah turtle. Sensindo lumayan dirugikan walaupun mereka bisa dapatkan kill dan mereka masih untung dari segi network. Tapi balik lagi ini kelemahan mereka juga yang kita sering sebut di game pertama bahwa mereka kurang untuk bisa mendapatkan objektif. Walaupun dari The Prime juga masih belum dapetin satu turret apapun. Tapi setidaknya kalau kita lihat dari segi damage-nya masih lebih besar di sisi The Prime. Dan mereka juga punya kemampuan untuk bisa nge-spray terus-menerus Fredo Harus kabur. Sunpo ke arah belakang masih bisa lolos kita. Ya damage yang cukup soalnya. Ya, langsung ke arah Demon Hunter Blade ya, dia nggak ke BOD terlebih dahulu. Shadow Rush-nya salah, gagal di sana, tapi nggak ada masalah buat Maeve, dia masih bisa farming dengan cepat. Buff harusnya bisa diambil sebelum mereka melakukan gejaran lagi ke arah midlane, kemungkinan besar di sini. Dan Sensei Indo juga tampaknya sudah mendebak hal itu, mereka sudah bersiap-siap untuk defend di arah midlane. Gak boleh kasih Kundo nggak connect lah siapapun tadi. Dia mau nangkap ke Clover soalnya kalau bisa, jangan ke arah Grok ini ya. Terlalu sulit tapi di sana. Clover masih lompat, pingin dapetin Fredo katanya. Dia masih bakal cukup harusnya. Bakal dikejar. Dan tim masih connect ke arah Clover. Clover satu hit, no! Gak cukup, dari Clover harus mundur. Ini aku ke arah Maeve. Dan tim motion stick-nya bakal connect. Dylan yang bakal mati duluan. Maeve masih bisa kabur ternyata. Dan Blazing Duet bakal mukul mundur semuanya. Blazing Duet tidak Clover. Ya, langsung aja sana double kill. Walaupun Kiki tadi dengan Grok yang mencoba untuk men-tank damage buat Kadita, tapi dia pun nggak kuat damage yang terlalu besar dengan selesainya Demon Hunter Blade di sini membuat Cloud bisa mendapatkan double kill dan juga kemungkinan ke arah turtle. Tapi masih ada Aka yang mencoba untuk mendapatkan kill, ternyata nggak bisa, dia harus menyerahkan dengan nyawanya lagi-lagi di sini. Luminaire dan Mole di bawah 1 melawan 1, Gatot versus Leomord. Leomordnya sebenarnya memang di sini lumayan ke shutdown sih. Dia nggak bisa 1 lawan 2, dia nggak bisa nge-pressure lane. Jadi walaupun dia tinggal sendirian, belum menghasilkan apapun buat sisi The Prime. Ya, BOD keanan udah didapetin oleh Fredo dan masih dapetin keuntungan lain untuk Sensi itu. Dapetin satu momentum yang bagus banget setelah fight tadi. Dan Clay bakal ngasih pressure ke arah top turretnya. Dylan masih mau lanjutin. Masih perlu hati-hati di situ. Ada Kuyang yang punya Hurricane Dance yang bisa cukup bahaya untuk diinisiasi. Ya, The Prime lumayan ketinggalan di sini 5 kill dan juga sekitar 4.000 net worth di awal-awal menit 7 menit 8. Walaupun tadi sempat benar-benar imbang habis-habisan, tapi Dylan sudah ketemu, dia sudah menggunakan ultimate-nya di sini. Minon Fury harus berhati-hati dari sisi The Prime. Jadi mereka harus langsung saja mundur terlebih dahulu. Fredo tapi masih ke depan, dia bakal membuka. Will Breaker ke arah Clover, kak Identity Magic bakal nge-finish up. Cloud ada di sana untuk supply damage juga. Ya, langsung saja itu aba-aba ternyata buat Sensindo langsung maju ke arah mid lane, tapi di bawah masih bisa ditangkap juga Luminaire. Ya bisa ketangkap. Dengan Jit Kundo dan connect sekali lagi dan apa taruh Guardian menyelesaikan nyawa dari Luminaire di sana, tapi di atas juga Dylan dan juga Cloud dengan Clay di sini masih bertarung dan The Prime ditangkap kiri kanan semuanya. Masih bisa kabur kan? Gak bisa. Gak bisa. Magic terlalu sakit, Kiki juga pun. Wajahnya bagus, dapetin 2.
Dia kabur, ada blessing duet yang ngejar ke arah Kiki. Kiki masih survive dari blessing duet. Oh my god. Jadi positioningnya nggak berhasil ngapa-ngapain, kehilangan Helcurt di situ. Ya dia nggak punya Shadow Rush juga, jadi lagi-lagi di sini The Prime terlalu kehilangan banyak hero dan mendadak Saints Indo memimpin dengan sangat jauh di sini dan mereka juga dapetin 5 turret berturut-turut tanpa adanya pembalasan dari The Prime. Mereka baru sebagai ganti baru dapetin 1. The Prime mulai dalam bahaya. Clover pingin banget untuk ambil. Tapi ya, Avatar Guardian dipakai secara defensif untuk kabur. Ya. Tadi benar-benar opening yang bagus banget dari Dylan di sana dengan Minion Fury-nya menghentikan gerakan Hurricane Dance dari Kuyang juga. Jadi mereka nggak bisa melakukan gerakan apapun setelah itu gitu. Nggak ada lockdown sama sekali. Sensindo khususnya Cloud mudah banget untuk kasih damage-nya. Dia nggak perlu takut dengan lockdown apapun lagi setelah hilangnya Akai dengan Hurricane Dance. Ya, Tura tidak tahu bakal dihancurin di situ. Athena Shot udah dibikin oleh Gal Kaca juga. Minotaur juga udah punya. Ya, dan ini benar-benar gawat banget. Harley-nya sudah menyelesaikan Lightning Trenchan dan juga Concentrated Energy. Jadi ini benar-benar udah full magic damage yang harus berhati-hati. Dan sekarang Grok bakal dikejar. Belum udah di magic keluar ke arah Kuyang, masih bisa mundur ke belakang kelihatannya. Damage-nya Kuyang harus kabur defensif. Apa Guardian-nya? No. Gak ada Phantom Set di Quine dan Nightfall Quine juga. Oh, dan dapetnya untuk killing Dirty Poison Sting di situ. Dylan harus kabur. Miss Dylan. Di sini juga Lumina yang bakal mati, Kuyang bakal mati juga. Dylan malah jadi bait yang bagus banget di situ malah. Ya belum bisa benar-benar battle yang rapi ternyata dari sisi The Prime dan shutdown kiri kanan di sana. Sensindo harus kehilangan 3 yang hero. mati malah jadi bener-bener bait untuk ngincar semuanya ke Dylan. Jadi ya, sebenarnya karena Maeve terlalu jauh aja sih menurut gue. Dia ngejar terlalu jauh di sana dan sayang banget dari Poison Stinger keduanya kalau kita ingat di sana dia nggak kena. Kalau itu kena dia bisa langsung bantu teman-temannya. Belok samping. Beralih di situ. Tapi karena nggak kena dia masih ngejar sekali lagi dan itu benar-benar makan waktu banyak banget buat Sensi itu bisa kembali khususnya karena Clay sekarat banget. Jadi kalau itu tadi dia bisa datang lebih cepat 3 detik aja itu bisa jadi battle yang jauh lebih rapi buat sisi The Prime. Ya. Six Indo Harley masih di arah belakang di sini. Dia udah dapetin momentum yang bagus banget. 6.000 gold advantage sekarang untuk Saints. 19-11 secara kill-nya. Ya, tapi masih menurut gue tadi battle-nya masih menguntungkan sih buat The Prime sendiri. Karena walaupun mereka 4-3 jangan lupa mereka itu dalam disadvantage yang lumayan besar gitu kan. Dan setidaknya tadi Maeve mendapatkan 3 kill secara berturut-turut. Walaupun sekarang Lord tetap berhasil dicolong oleh Sensindo tanpa adanya kontes sama sekali. Kita lihat Elton pingin banget Way of Dragon masuk karena Kiki sudah Messi bakal nge-follow up. Kiki gak bakal bisa survive. Masih sehari gak bisa dan Magic. Dan Kuyang jadi kalau berikutnya katanya masih bisa mundur ke belakang. Tapi damage dari Minotaur karena Kuyang masuk semuanya Phantom Set dari Luminaire. Oh dia bisa kejar Vedo masih punya Flicker. Gak bakal. Bisa ingat dengan rapi dapetin 2 tanpa ada korban sama sekali. Masih punya Dark Knight Pulse ini mencoba menangkap sesuatu. Malah bahaya kacanya masuk ke depan Claim. Dimainin malah di situ oleh Space Escape-nya. Ya, Maeve terlalu terbait dan akhirnya di sini Sensindo berhasil memenangkan battle. Tampaknya Luminaire juga sekali lagi terkena Deadly Magic. Bahkan sudah ada Lord, tapi momentum yang baik mengenai ke arah Clay di sana. Clay harus mati. Sensindo mesti agak sedikit berhati-hati. Ini tetap 4 lawan 3 dan Clover kalau bisa terus menerus seperti ini dia bisa dapetin apa tergoda Connect. Ya masih bisa mengejar. Mau Aegis dari gue yang dipadulikan dan dipakai di sini. Minotaur cancel semuanya. Dia punya Fui dapat Leomord, bisa dapat Akai juga. Bahkan bisa ke web ini. Bisa ke web. Clover masih di mana? Clover bakal ke web juga. Dan ini kemarin game untuk Saints Indo. Ya, tanpa disangka-sangka ternyata Saints Indo berhasil mendapatkan game pertama mereka atas The Prime. Dan battle yang benar-benar rapi banget, khususnya Dylan di sini berkali-kali memenangkan battle untuk melawan The Prime. Minon Fury-nya menurut gue clutch banget sih, karena ketiga orang kena ke 4 orang dan kesalahan yang besar dari Maeve khususnya di battle terakhir dimana Helcurt-nya sebenarnya punya kesempatan untuk bisa nge-pressure bottom lane, tapi ternyata dia lebih bermilih untuk balik ke mid lane tanpa recall, jadi dia jalan jauh banget dan dia kena pancing di sana di antara 4 hero dari Sensindo. Mereka kehilangan damager dari The Prime dan mereka harus kalah di game pertama. Dan belakangnya Minon Fury pun juga pas banget untuk cancel Akai. Bagian biasanya bener-bener nungguin banget. Dan ini dia MVP diambil oleh
keras. Emang bener-bener tadi kalau lu lihat di menit 6 begitu dia udah punya line intelligence sama concentrated energy itu udah gila banget sih damage-nya. Bahkan dia Kayak beli Bitter London juga, jadi ya. dia kalau survive melawan special escape-nya masih Dan terakhir dia masih punya life crystal juga, jadi dia masih punya sustain ability juga, jadi dia nggak bakal tertangkap dengan mudah. Dan The Prime, apa yang terjadi dengan mereka, gue nggak melihat mereka tampaknya sangat comfortable dengan pick mereka, dan terlihat bahwa nggak ada gerakan-gerakan tim yang dilakukan sama The Prime, semuanya terlalu terpisah. Emang awalnya mereka masih terpisah, mereka mesti agak lebih memberikan space kepada Maeve dan juga Clover tentunya. Tapi begitu masuk ke mid game menurut gua nggak ada gerakan tim yang dilakukan sama sekali di sisi The Pride, dan itu menurut gua awal kekalahannya. yes. So satu game itu modal awal yang bagus untuk Saints Indo untuk membawa dia match kedua, dan The Prime masih agak terpressure kelihatannya. Ya tapi ini benar-benar pressure yang jauh lebih besar lagi karena ini udah merupakan game kedua yang balik lagi FPL masih ada game memang 11 gitu, masih ada 9 game lagi. Tapi kalau dua match awal apalagi 2-0 itu benar-benar awal yang sangat buruk, dan gue udah sering banget lihat berkali-kali bahwa banyak banget tim memang dengan awal yang buruk bisa kembali, tapi juga banyak banget tim dengan awal yang buruk mereka crumble gitu kan di bawah pressure, dan akhirnya mereka sampai 0-10, 0-11 dan gak bisa dihentikan gitu kan. Benar-benar mereka terus tiap minggu dan tiap minggunya gitu. Ya, kita bakal tunggu highlight kali ini untuk pertandingan pertama ya. Ini early di mana Gatot sedikit main-main tadi, dan damage-nya emang gede banget dari itu Clover. Ya kalau kita lihat awalnya sebenarnya bagus banget. Kayak The Prime, dia nggak melakukan gerakan apapun, dia dapetin kill, Kaditanya dapat buff, Kaditanya dapat first blood. Tapi setelah itu ini dia yang gerakan menurut gua kurang, yang kita lihat berbeda dengan mungkin bisa dibandingkan dengan sejenis Onyx. Mereka nggak punya gerakan yang langsung menuju untuk bisa mendapatkan objektif. Ini waktu benernya Duke Indonesia bagus. Cuman lagi-lagi Jit Kudo yang Castle Big Dance. Dan yang selanjutnya dimahin banget dengan mirrornya play. Ya, dan emang di sana memang posisinya masalahnya soal timing juga. Kita lihat di sana sudah menggunakan jadi poison stinger, dan dia mesti langsung bantuin mukulin lagi yang Hurricane Dance di lockdown sama Akai, tapi nggak cukup ternyata damage-nya. Dan dari sana sebenarnya udah kelihatan bahwa The Prime mereka kekurangan damage gitu kan, tapi mereka nggak ngumpul juga, khususnya Kadita dan juga Hellcat nggak pernah bekerja sama untuk bisa nge-burst down, terlalu terpisah. Dan masalahnya kalau terpisah oke, kalau lu bisa nge-split push, masalahnya dari Hellcat sendiri dia kayaknya kebingungan apakah dia mau split push atau dia mau battle. Berkali-kali kita lihat begitu dia mau split push nggak jadi, dia langsung ikut battle dan dia ternyata malah mati. Itu 2 kali berturut-turut Ya, dan dipanik banget situasi gitu. ya. So, that's it untuk game pertamanya. The Prime, apa yang bisa dilakukan di game kedua? Nggak tahu sih, mungkin kayaknya gara-gara board juga mereka di band itu menurut gue sangat menyakiti mereka sebagai tim, karena gue lihat begitu kalau mereka dapat board, walaupun hero-hero sampingannya beda, mereka kayak udah punya gameplaynya, mereka udah tahu hafal banget bagaimana caranya mereka bermain di sekitar board tersebut. Tapi begitu pun juga sebenarnya dengan Hellcat, tapi tampaknya dengan Hellcat Kadita ini mereka belum terbiasa. Kita lihat banget, sering banget banyak miskomunikasi dan juga terlalu banyak split push tapi nggak menghasilkan apa-apa. Khususnya buat Hellcatnya menurut gue di sini bakal gue tekankan, dia nggak berhasil untuk split push dan memberikan pressure ke arah Saints Indo supaya mereka pisah gitu. Kita lihat Saints Indo selalu ngumpul terus tanpa adanya punishment gitu kan ke lane-lane lainnya. Ya, dan Saints Indo juga pergerakan sih 4 rotasi di uplane, dan itu ngasih punishment satu persatu juga berkali-kali. Ya justru kayak malah The Prime-nya nyerletnya satu persatu gitu, bukan malah dia punya turret hilang satu persatu. Dan ya kita bakal masuk ke sini di game kedua antara Saints Indo melawan The Prime. Saints Indo tentunya dia bakal mencoba untuk mengejar 2-0 dan mendapatkan poin penuh di sini, sementara dari The Prime mereka berusaha untuk setidaknya mendapatkan 1 poin dan memaksakan game ketiga kemungkinan bisa mengambil poin yang lebih majoritas gitu kan melawan Saints Indo. Apalagi melawan Saints Indo yang tim masih baru. Ini saatnya kalau lu mau ngalahin tim-tim seperti ini gitu kan, sebelum makin minggu depan gitu. Kita mau EVOS, Altrigo yang udah stable gitu kan, Onyx juga. Ya ini sebenarnya saatnya lu mulai farming poin bisa dibilang gitu. Hari tuh di Bencho kali ini udah mulai dibuang juga. Ya tapi Saints Indo kali ini Ben Hardy
sisi Your biru team juga is bukan banning. merupakan hal yang biasanya gitu ya. Kayak kita Nah, dia dipaksa. nggak tertarik mungkin. Dia pingin ambil Grok di first pick. Kalau lu nggak pingin udah nentuin first pick lu, biasanya buang yang lainnya yang lu nggak mau hadapin. Ya. Dan katanya dia mau ambil Grok untuk first picknya. Ya, dan ini juga memberatkan ke arah The Prime untuk nge-ban Kimi. Kalau misalkan Kiminya lepas juga menurut gue Sensindo punya pilihan. Karena kalau misalkan dari The Prime sendiri, oke, Sensindo dapat Grok, The Prime ngambil Kiminya bersamaan dengan Kaja kemungkinan besar gitu kan. Sensindo punya kelebihan untuk bisa ngambil Akainya lagi. Akai. Grok Akainya itu yang benar-benar Your team is combo yang masih picking. bagus, dan Akai ternyata yang dibuang. Akai yang dibuang Grok oleh masih The Prime. lepas dari Saints Indo yang masih bisa Kimi ternyata yang diprioritaskan. Ya, ini makanya menurut gue bisa jadi bait juga sebenarnya. Kimi masih shadow pick, belum dipastikan untuk diambil sama Sensindo. Mereka masih memikirkan beberapa hal, tapi langsung saja Your di team lockdown. is Dan The picking. Prime sekali lagi dia bisa Dia bisa dapetin ambil Grok. 2 tank sih. Kalau benar-benar dia udah nge-ban 2 yang possible untuk jadi tank. Dan dia kalau dia ambil 2 tank mungkin benar-benar ngilangin full yang dipunya oleh Sensindo. Di Clover dan Your tuin hero-nya team Lunox is kali ini. picking. Ya, memang Grok. Lunox terbuka. Grok juga kembali diambil. Baru pertama kali kayaknya Grok di sini diambil dari ke sisi merah. Biasanya kalau terbuka Priority. selalu priority di sisi biru terus-menerus gitu kan. Ya. Jarang sekali, tapi memang Sensindo lebih memilih untuk mengambil Kimi terlebih dahulu. Dan 2 pick, mereka punya Kaja, mereka bisa ngambil Harley lagi juga, tapi Harley ternyata carry. langsung ke arah Kari. 2 marksman, ini greedy banget. Tapi langsung aja gue melihat 2 pick ini, gue langsung melihat kayak ini super greedy dari Sensindo. Dan Minotaur tuh pick ketiganya yang bakal muncul. Menurut gue Your Minotaur team itu is jadi salah satu picking. kunci juga untuk kemenangan Sensindo di game pertama, dan pantas untuk diambil lagi dan dimainkan kemungkinan besar oleh Dylan. Tapi di sini The Prime Your tidak team akan is memberikan banning. combo ke arah Sensindo, langsung saja Kajanya didinai dengan diambil sendiri oleh The Prime. Mereka juga bisa menggunakan Kaja ini dengan baik, karena jangan lupa selain ada Lunox yang sekarang dengan super damage, mereka juga masih bisa ngambil boardnya, mereka juga masih bisa ngambil Harley. Karena The Prime Mungkin- sering kali justru mereka punya lebih suka dengan dominasi dari magi. Mereka nggak suka main late game, mereka kayak mainnya gue pokoknya assassin magi. Bahkan mereka pernah bermain dengan 3 magi memang. Ya, Aldous yang di ban kali ini. Your team is banning. Dan bakal ada ban ketiga untuk The Prime. Berarti God masih lepas kalau memang benar-benar tertarik tuh diambil. Atau Harley atau semacamnya. Kalau emang masih mau match lagi. The Prime mungkin bisa nge-ban Gatot Kaca sih di sini, tapi nggak Harley ternyata. Your team is picking. Mereka nge-ban Angkor dari Saints Indo. Kalau misalkan di sini mau masuk ke early game-nya gimana? Karena sekarang mereka punya Kimi, punya Kari. Ini super late game banget, dan mereka butuh satu burst damage yang bisa main di early ke mid game-nya gitu kan. Dan ternyata ini jawabannya Harley, di-ban oleh The Prime, dan Hellcat langsung diambil Your juga. team is picking. Kembali lagi Hellcat dipegang oleh Mif, mungkin bisa sedikit introspeksi dari game pertama juga sih. Ya. Banyak menurut gue kesalahan dari Gatot Lagi, Kaca. Gatot Kaca. Ini mesti defensif memang, jadi Gatot Kaca harus ngambil diambil harus sama Sensindo, dan sekarang ada Tamus juga Your team untuk is melawan picking. Hellcat-nya. Gak di counter sama Harley nggak masalah, sekarang dia punya Tamus. Dan pick kelima kali ini. Mungkin bisa ambil satu factor atau itu yang bisa kasih kontrol yang bagus banget lah The Prime. Atau just Grok diambil ya. Grok lagi. Gord, kalau udah kayak gini biasanya Gord mereka juga bilang katanya Kimi memang punya attack damage yang sangat cepat dan sangat besar di early game, tapi Gord dengan Mystic Beam-nya selalu sangat jauh, dan tapi statistiknya jelek banget ya. Karena baru 2 pick. Baru 2 pick sih, baru 2 Yeah. pick, tapi lossnya 100% ini. Bandnya juga hanya sekali aja kayaknya. Tadi doang kok, gue yakin. Gue gak nonton sebenarnya sejujur dengan yang Arrow, apakah Arrow nge-ban Gordnya apa enggak. Tapi enggak ya. Dan ya, di sini langsung saja Gord ambil oleh The Prime bersama dengan Nox. Jadi mereka punya burst damage yang gede banget sebenarnya di sisi The Prime. Tapi ya, masalahnya apakah mereka bisa selesaikan ini dengan cepat? Karena kalau bisa masuk late game, menurut gue Sensindo bakal ambil. Ya carry-nya bakal ngeri banget nanti late game. So kita bakal lihat pertandingannya. So let's go untuk pertandingan
pertandingan kedua best of 3 Saints Indo di mana bakal ketemu The Prime. Game pertama udah dimenangin oleh Saints Indo dan ini bakal jadi chance untuk The Prime menyamakan kedudukan atau chance buat Saints Indo menyapu bersih jadi 2-0. Ya ini bakal jadi lane yang berat banget untuk Hellcat Maeve di bawah. Dia harus bertemu dengan Kari dan Gatot Kaca gitu kan. Sementara Fredo menurut gue dia gak bakal terlalu kesulitan sih. Walaupun memang dia diharas, tapi balik lagi ini Tamus. Selama dia masih bisa meluk turret, dia gak bakal bisa diincar dengan mudah. Dan gerakan dari Kimi dan juga Minotaur itu yang mesti dijaga oleh Maeve. Karena Hellcat di awal-awal itu rentan banget untuk digengki. Shadow Rush-nya gak terlalu jauh. Dan juga dari posisi tengahnya gak begitu sakit gitu kan. Dan masih sama-sama main farmnya dulu. Ya. Mungkin dia bakal prioritasin Clover yang kali ini by the way. Gue expect Kuyang main di Growth. Ya kita ingatnya juga Kuyang, tapi Kuyang di sini dari game pertama juga gue udah merasa aneh karena dia bermain Akai di game pertama yang berarti Dia emang selalu support sih. Maksudnya ya. dia kalau nggak ambil Gord, dia selalu ambil tank. Ya. Jadi emang dia spesial kalau Gord dong dia berubah jadi kayak support Gord yang support timnya. Ya, tapi ini juga menurut gue bisa efektif sih karena kayak Kuyang kan tahu dia yang best main God. Dia tahu bagaimana cara bermain Kajal dengan baik supaya Godnya itu bisa dapat damage maksimal juga. Jadi menurut gue ini kayak kurang lebih plus minus gitu kan. Tapi The Prime dan juga Sensino battle awal yang sangat besar tapi Kuyang bakal berhasil dibunuh. Ada Mystic Beam mencoba untuk membantu Clover tapi tidak mengenai siapa-siapa. Bahkan ada roket di sana dari Kimi yang bayar. dan damage-nya berhasil untuk membunuh Dylan. Satu ditukar satu tapi first blood diberikan ke arah Sensindo terlebih dahulu. Iya, dia kehilangan Dylan kali ini juga. Domineer masih bakal ngejar farmnya di atas. Sedangkan Gord bakal balik lagi ke arah mid lane ditemenin oleh Glock untuk cepetin lagi dapetin itemnya. Berarti kali ini Gordnya bukan bener support. Oh, Maeve. Pindah dari potion setengahnya miss. Tapi belum full stack juga, jadi sebenarnya kayaknya itu cuma buat iseng-iseng aja. Lumayan adjustment-nya sebenarnya. Ya. Dan justru sekarang Gord yang mencoba untuk membantu buat Di sisi lain juga ball dari Galatasaray juga di take down gitu. Ya. Ada pergerakan dari Lunox dan juga Kaya yang barengan cari rotasi ke arah top lane. kayak sudah mendapatkan level 4 ini bisa mendapatkan kill ke arah Kari kalau Karinya nggak berhati-hati. Yes. Dan Turtle udah mulai di-engage. Gak ada yang tahu kah? Ada Minotaur yang mulai jalan ke Turtle bersama dengan Kimi karena terlalu telat. Ya benar-benar damage-nya besar banget. Ini Lunox dan juga Gord, jangan lupa dia ngambil Turtle nggak butuh waktu lama. Mystic Beam dan juga right click damage dari Lunox itu nggak bisa diremehkan. Dan langsung Turtle yang meleleh dengan cepat berarti diambil oleh The Prime dan si Indo. Memang menurut gue nggak expect mereka pasti bakal kalah sih early game. Mereka kayak bagaimanapun juga sulit untuk bisa kontes di early game. Jadi menurut gue nggak jelek juga bahwa mereka lepas Turtle-nya begitu aja gitu. Ya dan ini Kimi masih bakal farm dulu. Dapetin itemnya. Cuma 2 hero yang butuh farm ini kayak dan juga Kimi barengan. Dan gold buff yang bakal dikontes berhasil Enggak, kurang panjang di sana. Tapi roketnya kena justru Kimi bisa mendapatkan gold buff-nya dan langsung aja opening Dylan di sana membuka dengan menggunakan Minimum Fury. Tidak mengenai siapa-siapa, bolanya kena kedua orang. Clover, apakah bakal dilanjutkan? Tampaknya tidak, mengingat dia tidak punya Mystic Beam di sini. Jadi langsung saja mereka berdua recall dan Sensindo kalau gue dia bakal ke Lumineer cuman gak bakal connect juga di situ. Ya. Dan kali ini Tamus di arah bottom juga bener-bener pengen gangguin banget pergerakan dari Hellcat. Gak bakal ngizinin dia, gak bakal ngizinin dia untuk maju. Harus lompat ke depan gitu. Bener-bener gak bisa ngadepin Tamus untuk Hellcat sendiri. Ya, tapi sebenarnya Hellcat bisa ngepotong memang. Dia nggak perlu buat ngelawan Fredo, tapi dia potong buat ngambil aja langsung. Dan Freaker Ya terpaksa anak dipakai. defense sebenarnya dipakai. Kuyang bersama dengan Lumineer lagi-lagi dapetin kill. God datang. Ada Mystic Beam-nya dari Minot. Fully connect ke arah 3 hero. Dylan ada blok yang malah ganggu untuk mengejar tadi. Gak bakal bisa lanjutin di situ. Ya, di sana dia dipotong jadi nggak bisa mengejar lebih jauh The Prime walaupun mereka menang jumlah. Tapi damage-nya juga sebenarnya nggak cukup sih. Udah nggak ada damage lagi. Paling cuma bisa berharap kalau Lunox bisa dapetin free hit gitu. Dan ya, The Prime masih beradu imbang tapi di bawah Maeve benar-benar mulai kesulitan. Bahkan Fredo dengan berani nge-push masuk ke dalam diving ke turret walaupun dia kena 3 hit sudah di sini sekarat. Dylan sudah ada data membantu Gord lagi-lagi ke arah bawah. Ini kelihatan harusnya sama sisi Sensindo. Request backup. Turtle masih kebuka. Ada Minotaur yang ngintip-ngintip di sana.
Gak bakal ketahuan posisinya. Jadi Kimi juga karena bottom lane, karena mereka siap untuk ambil berangnya. Kimi sembunyi di belakang, kita lihat Ramos udah ingin lompat ke depan, ingin incer Helk Court-nya. Misty Beam ini harus nge-cancel langsung, jadi gak ada chance dia lapor sih banyak kan di belakang turret. Dan belum ada korban jiwa sama sekali dari The Prime, dia mau panis ini semua. Oh my god, Lunox datang juga dari Luminaire, bener-bener dipanis bergerak terlalu dalam kelihatannya. Ya mereka nggak bisa membunuh Gord di sana dan juga posisinya aneh gitu kayak ini Gordnya sudah berada di bawah Belakang turret. banget ya. Dia udah berada di bawah turret tapi dalam tetap memaksa menggunakan Minion Fury-nya bahkan jadi harus dibayar oleh 3 hero dari sisi Sense Indo. Mungkin mereka merasa bisa nge-cancel tadi. Mystic Beam udah cancel Minion Fury, oke. Udah gak ada Mystic Beam lagi, mau lanjutin. Ya, tapi menurut gua terlalu jauh sih dan juga rotasi yang baik dari sisi The Prime. 2 orang dari samping tidak disangka oleh Sense Indo mendapatkan ekstra 2 kill beserta juga dengan turret yang berada di bottom lane. Yes. Dan satu keuntungan besar banget lain untuk The Prime yang dibayar mahal oleh Sense Indo karena diving ke arah turret pertama di bottom lane. Sekarang turtle udah kebuka. Gatot Kaca udah ngintipin. Belum ada tanda-tanda untuk dibuka kali ini. Tapi kayaknya bakal bentar lagi maksimum charge. Udah ditembakin. Apa terlalu Guardian? Siapa yang dapetin? Oh, Lunox masih dapetin. Dan ini Sense Indo bisa disingkir juga. Kayaknya nggak bisa. Bahkan serang satu persatu malah sekarang. Dan 3 hero down dari Sense Indo agak sedikit Terlalu positif. Mental attitude tampaknya mereka di sana maju ke dalam tapi tanpa damage yang cukup tidak bisa mendapatkan turtle juga membuat mereka harus membayar dengan kematian dari sisi Sense Indo. Sementara The Prime bahkan mencoba untuk push ke arah mid lane dan juga bottom lane di sini. Tapi lagi-lagi bolanya. Oh my god. Ini dia kenapa Gord lu harus ban menurut gua. Iya. Bagaimanapun juga lu melihat kayak oh Gordnya kayaknya terlalu maksa deh, mereka kan udah punya Lunox dan sebagainya, tapi dengan Oh, Gord ini bloknya juga bagus, yang izin mereka untuk mundur. Dan Gord udah datang dari arah samping, bolanya nggak kena, tapi nggak masalah. ini berhati-hati tetap saja di sini. Bolanya bakal bisa di-spam terus-menerus oleh Clover. Dan sekarang mereka mulai di pressure untuk melakukan defense. Mereka sudah bakal mengejar ke arah inhibitor turret di sini. Tampaknya Sense Indo masih kebingungan apakah mereka bisa melakukan defense apa enggak. Sedikit lagi bisa Apa dihancurkan. Guardiannya? Cuma perasaan tapi ada Mystic Beam yang bakal sakit banget dari God. Minion Fury udah terakhir cancel. Ini malah bahaya buat Sense Indo. Kehilangan 3 hero. Mega kill. 4 hero sekarang. Cuma Clay yang survive. Oke, masih bisa Double kill. kill. Dan 4 sekarang hero mati untuk 2. ya Luminaire sama Kuyang masuk sampai ke dalam di sini. Bakal menghancurkan inhibitor turret dan kemungkinan besar apakah mereka bisa langsung end. Tampaknya my The Prime mencoba untuk langsung bisa end di sini. Dan Clay Divine dan Pedekuan dia nggak mau panik juga. Dan ini wipe out. Dalen sendirian. Apakah bisa Fredo defend? juga sudah hidup. Fredo, oke. Paling nggak dia ambil satu lagi di dalam mid lane. Untuk ngepanis. Gak secepat itu tapi. Clover. Ya, karena ini 2 mage jangan lupa. Mereka lama Gak banget punya untuk ngancurin turret. Ya. Dan ya, Sense Indo tidak selamat terselamat dengan hal itu, tapi ini benar-benar langkah dominan dari sisi The Prime. Berbeda dengan game pertama di bawah Gord dari Clover. Mereka benar-benar mendominasi. Sense Indo terlihat sangat kebingungan dengan super burst damage dari kedua hero yaitu Lunox dan juga Gord. Dan ini kepanis Tamus akhirnya. Tamus gak bisa ngapa-ngapain lawan push defense semacam ini. Dan tinggal sedikit lagi inhibitor di arah mid lane nya. Kalau mereka mau ambil, mereka bisa menang satu fight lagi. Ambil Lord atau ambil mid lane nya. Itu bisa kepanis besar Tapi banget. Sense itu belum mau menyerah. Jangan lupa mereka masih punya 2 marksman. Kalau dan The Prime juga pada saat ini mereka nggak bisa ngambil Lord. Mereka mesti selesaiin sekarang juga gitu. Iya. Mereka kalau mau ngambil Lord mereka mesti mengandalkan Mave. Jadi tampaknya terlalu lama di sana dan mereka nggak mau memberikan waktu ekstra untuk Sense itu bisa farming atau juga melakukan Clover. Jadi Di arah samping. ya, The Prime masih bakal mencoba untuk pressure terus menerus. Jangan biarkan Sense keluar. Launch attack. Dan mereka harusnya bakal bisa end begitu ada Dark Knight Pulse yang bisa dibuka. Mungkin lagi double threat di arah mid lane. Perlu hati-hati, dia bener-bener main Dylan. aman. Divine dan Monster kill. balikin dia ke lasernya sekali lagi saat udah hampir keluar. Dan masih harus kali bisa nekon fight dan God lagi double killnya. Clay harus mundur sekarang. Mereka belum itu ya, damage-nya cukup kalau Mave gak berani mukul. Oh my god. Triple kill dari God. Clover dengan bola terakhir berhasil mendapatkan kill dan langsung aja Sense Indo hilang. This is it. The Prime bakal bawa game kedua untuk kemenangan nih. Dan ini berarti bakal game ketiga yang diperjuangkan lagi kedua tim.
Yap, dan itu dia yang gue bilang, gue makanya takut banget. Mendingan lu respect band-nya itu God gitu. Itu masalah besar bener-bener buat sesi itu. Kelihatan banget bahwa mereka nggak terbiasa melawan hero itu. Dan dari sisi The Prime sendiri, dan tiap bola-bolanya itu selalu menjadi waktu untuk inisiasi mereka. Maksudnya bolanya itu selalu bisa di-spam. Tiap 4 detik selalu bisa keluar di sana. Dan itu cara engagement yang aman banget. Kalau piloter membuka harus komit lompat, kalau gagal dia bakal kepanis. Gord gagal, coba lagi. Ya, Gord gagal ya udah gitu kan. Gue tinggal lempar bola kedua, bola ketiga selanjutnya. Dan begitu kena gabungan dengan Mystic Beam bersamaan juga dengan Flicker dan Divine Judgment, selalu pasti ada satu hero yang bisa di burst down. Dan berkali-kali bahkan kita lihat Mystic Beam-nya itu kena bahkan ke 3-4 hero sekaligus di saat kayak Sense Indo mencoba untuk benar-benar full commitment. Kita lihat di sini MVP-nya tapi masih memang diluminir dengan 7-0-10. Tapi menurut gua ini combo dengan Gord yang luar biasa. Gord juga Gord kaya. langsung di bawahnya 11,3 poin dari situ ratingnya. Dan ya Maeve yang memang paling gak ngapa-ngapain, bisa dibilang dia hanya melakukan skill push saja, tapi itu menurut gue dia udah melakukan tugasnya sesungguhnya yang harusnya dia lakukan di game pertama, dimana dia gak perlu benar-benar fokus untuk ikut battle-nya, yang penting pressure terus, ambil semua turret-turretnya, dan biasanya nanti dari sana Sense Indo sendiri bakal terbagi, dari sana juga memudahkan The Prime sendiri untuk bisa mendapatkan kill-kill lainnya. Dan menurut gue di sini combo Kari dan juga Kimi terlalu gimana ya? Di sisi lain mereka juga satu hal yang kepanis. Terlalu berharap tampaknya sih. Di sisi lain ya, kalau dia punya satu aja hero yang bisa incer backline, itu jauh lebih bagus. Kalau dia punya Aldous mungkin gitu. Aldous, Lancelot, Hayabusa atau apa yang bisa incer belakangnya, damagernya. Dan Gord butuh banget dilawan dengan hero kayak gitu. Bushan pun oke, maksudnya apapun lah. Mereka semua hero yang cuma jalan kaki mobilitasnya rendah nggak bisa incer backline-nya. Ya, dan Aldous itu sendiri juga memang di-ban sama Sense Indo juga, jadi mereka tampaknya memban hero mereka sendiri bisa dibilang di sana. Dan memang sulitnya juga, tapi kalau kita pikir lagi hero seperti Aldous walaupun dia bisa incer backline, dia juga butuh stack gitu kan. Yang berarti dia butuh waktu juga. Jadi memang strategi dua marksman ini bisa dibilang face doom banget sih buat Sense Indo. Kita bisa lihat sedikit nanti di dalam gamenya bagaimana Sense Indo sangat kesulitan untuk bisa nge-push lane apapun bisa dibilang, karena mereka juga mesti ketakutan dengan Hellcat tampaknya. Ya, kita bakal lihat bentar lagi tuh highlight dari game keduanya, dimana apa aja mau terjadi di sini. Ini early-nya Kaja yang di take down. Lagi-lagi lasernya bener-bener nakutin banget semuanya untuk ambil fight di situ. Tiap kali ada Mystic Beam selalu kayak ya udah, gue dari Sense itu kayak kita gimana mukul Gordnya gitu kan. Itu benar-benar masalah besar memang. Lunox saja mereka belum bisa tangkap, dan apalagi di sini Gord, lihat berkali-kali ini kematian dia satu-satunya di game ini. Dan itu pun karena mereka sudah mulai ngedive ke arah turret. Dan ini waktu dia bener-bener lima hit keberapa gue gak tau dari turretnya, terlalu banyak di situ. Dan lagi-lagi energi bola connect lah dua. Dan satu-satu main dihabisi semenjak Lumina datang dari arah sampingnya juga. Ya, ini benar-benar memang sudah gamenya The Prime banget. Bahkan tadi itu sebenarnya mungkin kayak Sense Indo lebih bisa dibilang dia sangat desperate, makanya dia mencoba untuk mendapatkan kill apapun sampai harus ngedive tower gitu kan. Dan itu pun tidak menghasilkan kill buat sisi Sense Indo. Mereka malah kehilangan 3 hero, nggak bisa nge-push lane manapun karena balik lagi di sini Tamus, Kari dan juga Kimi. Di early game mereka nggak bisa menghancurkan tower dengan cepat, hanya Kimi aja bisa dibilang yang benar-benar bisa ngancurin dengan cepat, tapi dia ada di bawah. Sementara ya battle terakhir 3 hero kena musuhnya. Dan Nelfuri memang cancel, tapi dari terakhir toh sama aja. Dan itu udah di yang udah mantap banget dari Gordnya. Ya, dan semuanya pun berhasil dihabiskan, jangan lupa di sini juga. Jadi mereka semua tipe-tipe yang harus komit untuk di limit juga, selain Clay dan juga Pras kan. Tapi gak ada yang bisa incer belakang, itu masalah utama banget. Ya, jadi menurut gue mungkin kayak posisinya kalau bisa Fredo agak sedikit di depan untuk memancing, dan Bol dengan Avatar of Guardian-nya bisa lebih telak lagi gitu. Karena dari sini kita lihat dari sisi depan sendiri kelemahan mereka memang benar gitu. Kalau mereka mengeluarkan skill-skill ini, mereka masih komit. Mystic Beam itu lama. Begitupun juga dengan Divine Judgment gitu. Itu kayak benar-benar skill yang sekali aja gitu kan. Begitu Mystic Beam keluar, lu bisa Avatar of Guardian dan pasti kena, nggak mungkin nggak kena gitu. Jadi di sana mancing-pancingannya dari Sense Indo yang menurut gue kurang ya, tarik ulurnya. Masalahnya Gord itu gak kepancing kalau stunnya belum kena. Dia gak kena nanti aja. Gak kena. Udah kena baru keluar, dan itu udah momen yang bahaya banget gitu. Iya. Dan memang di sana jadi masalah juga karena balik lagi mereka juga nggak bisa mancing karena nggak ada hero depannya yang benar-benar kuat. Kita lihat Dylan yang paling depan, dia gampang banget buat di burst down.
season. Kita lihat nanti di game ketiga bagaimana cara Sense Indo bisa kembali, Iya. tapi setelah break yang satu ini tentunya. Ya, jangan kemana-mana. Oke.
balik lagi untuk game ketiga kali ini, di match ketiga juga sebenarnya, antara The Prime melawan Saints Indo. Game penentuan di mana 2 game awal udah hasilnya cukup imbang. Saints Indo dapetin game pertama, The Prime dapetin game kedua. Ya dan lumayan gak ada yang comeback-comebackan ya, benar-benar kayak Saints Indo begitu Iya. menang game 1, nah The Prime juga melakukan hal yang sama dengan Gorde, dan kita lihat di sini di game ketiga antara Saints Indo melawan The Prime. Gua nggak tahu apakah kali ini Saints Indo mau nge-ban Gorde apa nggak. Menurut gua harus di-ban. Iya, Kalau lu mau menang lu mesti ban. Bagaimanapun ceritanya juga gua bilang terlalu mudah buat The Prime. Mereka sangat comfortable dengan mereka punya draft seperti yang di sekitar Gorde. Mereka tahu banget gimana cara maininnya, dan apalagi kayak biasanya memang kita lihat Kuyang gitu yang main God, Iya. bahkan tadi Clover juga Clover bisa main yang God gitu kan, kayak bahkan ada 2 orang yang bisa main God, yang berarti mereka bisa bikin Masalahnya- satu orang lainnya itu pakai draft apapun juga gitu. Iya, masanya dari juga guardnya last pick, jadi Iya. gak ada chance lagi buat nge-counter untuk ambil hero-hero yang bisa incer belakangnya. Iya. Jadi gak ada Gushan, gak ada Lancelot, gak ada Ebusep, jadi ambil bener-bener last pick. Mungkin kalau guardnya di pick di tengah-tengah, mungkin mereka bisa prepare lebih bagus lagi. Tapi kita bakal lihat apa muncul lagi. Vario Menarik banget, seperti itu di game lain juga. Selain The Prime. Tapi kalah. Makanya tadi kayak pas dia pikirannya 0% win rate 0%, itu alasannya gitu, karena dipakai sama orang lain tapi kalah pada saat itu. Dan ya menurut gue The Prime yang benar-benar sudah mengetahui banget gimana cara menggunakan board mereka gitu kan. Dan yang kita bakal melihat Saints itu di game ketiga, tapi gue nggak menyangka sih dia bakal benar-benar 1-1 2-1 gitu kan. baru loh itu. Dan gue nggak melihat di sini apakah Saints itu, yang gue lebih kaget Saints itu benar-benar bisa main sering banget, khususnya kayak permain bagus dari Dylan dan juga kawan-kawan gitu kan, dimana semuanya gitu contribute banget untuk bisa menangin di game pertama mereka gitu. Dan itu nggak kelihatan sama sekali di game melawan Onyx, karena itu makanya kayak loh beda ya gitu kan. Pada saat mereka melawan Onyx kayak ya Onyx mah mainnya udah benar-benar pemain kiri kanan semua. Iya, tapi emang Onyx luar biasa banget sih. Onyx masih jadi salah satu contender juga untuk jadi tim terbaik di MPL sekarang. Banyak tim yang menguasai Onyx. Kalau lu mau bikin prediction aja sekarang nih, ini kan ada 12 tim, top 4-nya kira-kira siapa? Kita nggak boleh lihat sama sekali, udah sampai 7 nanti gampang hitungnya gitu kan. Top 4 Onyx, RQL World, Itu bahaya mantap. dan satu ini mungkin agak berat. Sebenarnya gue awalnya expect kayak Louvre kan. ya. Tapi Louvre mungkin antara Louvre, EVOS, Alter Ego semacam itu. Ya, mungkin Karena yang pada agak berat, tapi gue rasa Airwolf, ARQ, dan Onyx masih jadi top 3. ya kayaknya Onyx dan PSG RRQ itu 2 tim yang menurut gua kita udah lockdown ya kayak untuk Iya. top 4 kayaknya. Airwolf Kita nggak melihat cara lain gitu kan. Airwolf masih bisa naik, masih bisa turun. Dan terakhir kalau gua banyak yang bilang justru SFI critical di Ya, sini. siapa juga cukup bagus main. Bersamaan dengan EVOS menurut gue itu bakal menjadi di pick top 4 pick gue sih di sini. Dan ya kita bakal masuk aja di game ketiga antara The Prime melawan Saints Indo. Sekarang sudah ada Chow yang di-ban terlebih dahulu oleh sisi The Prime dan Saints Indo. Kalau tadi di game pertama mereka nge-ban Harith dan Kimi, apakah mereka melakukan hal yang sama? Mungkin kalau dia nggak mau ambil Your Brock, team is Brock banned. speak ke The Prime. Jadi kalau The Prime benar-benar pengen ambil Brock, dia mungkin bakal nggak mau. Enggak, Groknya sendiri ternyata di-ban The Prime tampaknya punya ide untuk mengambil hero lain di first pick mereka. Ya, dan Kimi mungkin bisa di-ban atau Hellcat jangan-jangan. Yang Mahai jadi juga ngeri banget tadi dipakai oleh Viv. Mif sudah menggunakan hal kerja 2 game berturut-turut. Game 1 ada banyak kesalahan, game 2 jauh lebih rapih. Dan ya kalau di game ketiga dia bisa dapat hal kerja lagi, menurut gue itu juga membantu sih. Karena kayak lu udah terbiasa banget, udah ngerti banget gameplaynya, apalagi melawan lawan yang sama terus menerus di sana. Dan ternyata aja di ban oleh Saints Indo. Berarti Kimi langsung terlepas di sini The Prime. Kimi, Chow, Hellcat masih belum lepas. Tergantung Chow-nya masih udah ke ban. Chow, Kimi sorry. Hellcat, Kimi Hellcat ataupun Akai. Akai. Kalau ini tim, Ataupun kayak lu mau ngambil tiba-tiba kayak Gorge juga jadi first pick juga boleh. tapi itu langsung di counter pasti. Oh, atau ada Lunox juga, sorry. Lunox ya. Lunox masih layak di first pick. Ya, menurut gue Lunox mungkin lebih layak first pick khususnya untuk tim sekelas The Prime gitu kan. Karena mereka jarang main marksman dan ya bener aja Lunox di pick. Sensi Indo punya kesempatan untuk bisa mengambil Kimi dan kemungkinan besar Minotaur juga di sini. Atau mungkin mereka Akai. bisa ngambil Hellcat Hellcat-nya. Ya, pakai Cloud ternyata. Cloud. Oh. Jadi Kiminya dilepas begitu saja. Tampaknya mereka juga mengira bahwa The Prime sendiri seperti yang gue bilang gitu. Mereka jarang banget main marksman. Jadi walaupun ada Kimi di sini,
rugi justru kalau kayak Sensindo mungkin nge-ban Kimi dan mereka sendiri nggak mainin The Prime karena kayaknya nggak terlalu prioritas gitu ke arah Kimi, tapi ternyata langsung aja diambil di sini bersama dengan Akai. Your team is picking. Masih butuh tank ya kali ini. Sisa apa? Gatot masih ada yang tadi cukup bagus dimain oleh Saints. 2 game berturut Gatot kaca ya. Ya, Kalau terus timing dong. Masih terlepas diamankan duluan kali ya. Your Untuk team pick is ketiganya. ya di The Prime udah pasti fokus bandnya langsung ke arah 2 tank yang belum diambil sama sekali sama Sensindo. Antara Gatot Kaca ataupun Minotaur bisa jadi incaran mereka, ataupun juga Lolita di sini masih bisa di-ban karena ya lumayan kombonya. Dan Minotaur Your team is yang banning. di-ban itu menurut gue lebih comfort hero-nya Dylan sih tampaknya. Dan mereka maksimalin juga kalau harus ke benteng intinya. Ya. Soalnya kayak dibanding hero-hero lain, Hellcat dan Harley jauh lebih terbantu dengan adanya Minotaur yang di depan dibanding Gatot Kaca gitu kan. Ya, itu lebih masuk dengan combo mereka. Sementara Sense Indo sendiri, ini band yang jauh lebih sulit sih. Tapi menurut gue Gore tetap mungkin lu bisa band kalau lo masih takut gitu kan. Dan ternyata Leomord Salah satu counter dari Hellcat juga, dia gak pengen Hellcatnya ke handle. Hellcat cukup lumayan untuk handle Gord sebenarnya. Ya. Punya kemampuan nge-silence lompat, Gordnya gak bisa ngapa-ngapain, langsung di burst down dengan Deadly Potion Stick. Kalau tepat. Dan Lolita, salah satu hero dari Dylan juga diambil di pick 4 kali ini. Prime punya kesempatan untuk bisa mengambil 2 hero langsung. Hylos sudah ke Shadow Peak, langsung aja diambil, tinggal 1 lagi. Bakal Gord kembali. Not bad sih, cuman dia gak punya kaya, gak punya yang bisa ngelock kayak game sebelumnya. Ya dia nggak punya lock, tapi balik lagi kayak kalau tadi kita lihat dia nggak terlalu bergantung sama teman-temannya untuk bisa nge-lockdown. Yang Ya, paling karena- penting dia nggak bisa diincar di belakang, dan ternyata enggak. Kayaknya kemungkinan besar dia mau mencoba untuk mengambil fighter di sini. Ada Ini Mid Sitar counter 3 hero sekaligus, Hellcat, Iya. Cloud, dan juga Harley-nya. supaya nggak ada yang bisa lompat menggunakan Iya. Spear of Glory di sini dengan offensive shield. Dan lagi-lagi ada Gatot Kaca dari sisi Sense Indo, tapi kali ini 2 tank mereka jauh lebih defensif daripada sebelumnya. Walaupun sekarang dengan adanya Lolita dia masih bisa lompat, dia masih bisa memberikan stun di awal. Tapi ini bakal menjadi game yang lebih sulit karena menurut gue Sense Indo di sini combo khususnya 3 hero core-nya bersama dengan 2 tanknya itu butuh setup yang lama gitu kan. Mereka Iya. nggak ada hero kayak sejenis tadi Kaja atau Chow yang benar-benar bisa digabung dengan Cloud, Hellcat ataupun Harley. Mereka punya Gatot Kaca dan Lolita yang memang defensifnya bagus banget. Tapi sebagai gantinya mereka nggak bisa bermain terlalu agresif. Mungkin Gatot Kaca bisa menggunakan Avatar Guardian, tapi kayaknya sebatas itu aja. Iya, kita bakal lihat aja untuk match penentuan kali ini untuk pertandingan The Prime melawan 2015 masih mahal kalau udah bocor 10 an. Indo di sini. Ya masih di MPL season ketiga New History Itu tentunya. enggak boleh kali enggak ada yang mau keluar. Kalau itu pasti semenang aku. Ya sebelum gua ini. Let's go. Bener-bener pertandingan yang menegangkan keduanya. Penentuan banget. Siapapun yang kalah bakal kalah 2 kali berturut-turut dari 2 match awal nih. Ya, dan hanya mengumpulkan satu Satu poin poin. aja. Walaupun masih ada 9 pertandingan lagi untuk kedua tim, tapi tetap aja awalnya bukan awal yang baik. Dan sekarang Min Sitar di atas Mif ditinggal sendirian harus melawan Cloud dan juga Gatot. Kali ini Sense Indo, tapi kalau mereka melakukan gerakan yang sama masalahnya. Kalau kita ingat kan selalu gerakan Sense Indo itu ke arah 4 orang gitu kan, ngumpul-ngumpul ke bawah. Itu nggak bakal bisa se-efektif dengan daripada drop-drop sebelumnya, karena mereka nggak punya Minotaur, mereka nggak punya satu hero yang benar-benar garap. Mereka mungkin punya Lolita di sini kan yang bisa melakukan sesuatu, tapi nggak cukup. Dan Lolitanya dengan skin baru di sana, Lion Dance. Oke. Dan Fredo tadi hampir masih cukup ngeharas dengan ready positioning-nya, cuma nggak kena. Dan cuma potong wave aja di arah bawah. Ini bakal jadi gerakan yang cepet banget dari sisi Sensindo, tapi dia langsung ke arah atas tampaknya ke arah mid lane lebih tepatnya. Sementara Harley dan juga Lolita yang lebih dahulu menghabiskan jungle. Jadi benar-benar fokusnya kebagi 2 ya. Iya. Di sini Halkernya langsung fokus cuman ngambilin doang. Sensindo sementara dari Harley-nya fokus ngambilin jungle doang. Masih
masih sama-sama aman mau main Fami lompat ke depan kali ini langsung lompat ke Kimi. Tapi nggak ada cukup bahaya. Ada backup yang bahaya banget. Jadi posisinya miss jadi nggak bakal bisa dilanjutin oleh Fredo di situ. Oh, Ya, sayang sekali. Tapi padahal di sini dari Fredo dan Clay mereka dua-duanya kita lihat emblemnya, dua-duanya menggunakan Assassin's Emblem yang berarti mereka punya harusnya extra bounty gold kalau mereka dapetin kill-kill di awal. Itu bakal efeknya jauh banget khususnya buat Cloud sih. Kalau buat Helcurt mungkin agak lebih sulit karena dia masih bisa hit or miss juga. Masih ada kemungkinan dia untuk disperse jauh lebih mudah dibanding Cloud gitu kan karena nggak punya escape yang lebih bagus. Tapi masih haras-haras awal. The Prime memang harusnya bisa lebih ngeharas khususnya di awal-awal gini. Lolita belum bisa terlalu melakukan apa-apa gitu kan. Dan balik lagi juga dengan Gatot Kaca di mana apabila dia udah level 4 pun Avatar of Gordenya itu butuh durasi yang lama untuk bisa dilancarkan. iya. Nah, sama-sama belum ada engagement sama sekali. Di mid tadi udah mulai berani agresif tapi terlalu takut melanjutin. Ada backup yang cukup banyak juga dari Sensi Indo ya. Sangat cepat banget backupnya. Gak bakal inisiasi lanjutan di situ. Sama-sama gak berani terlalu main-main di sini. Ya. Karena ini bener-bener game penentuan banget. Tapi lagi-lagi di sini menurut gua The Prime harusnya sedikit lebih unggul mereka yang bisa mencoba untuk fokus mendapatkan seseorang yang sudah sangat low dari sisi mananya. Dia menurut gua masih recall sih sekarang dan mencoba untuk battle karena sekarang The Prime sudah mencoba untuk mengambil turtle berada di daerah atas. Sensi Indo melihat hal ini, mereka punya kesempatan untuk ke kontes Spear of Glory, tidak mengenai siapa-siapa. Ada Luminon Blast mengenai dua orang ternyata tidak cukup cepat, masih bisa berhasil Tapi di sini ada dulu kayak dia sebelah posisi Gatot Kaca, kayaknya bakal mati Gatot Kacanya. Jalen juga nggak bisa karena mana terlalu dekat dengan Tuhan nggak bakal dilanjutin di situ. Satu kill dan juga turtle tadi ke The Prime. Ya, tapi ditukar dengan satu turret karena membuat Fredo sangat free di bawah ya. Itu benar-benar The Prime memasukkan 5 orang untuk bisa dapetin turtle dan juga dapetin satu extra kill. Tapi sebagai gantinya mereka harus kehilangan turret dan mereka bisa nge-push ke atap turret. Tapi itu lebih berbahaya lagi karena sekarang Hellcurt-nya bakal mencoba sekali lagi untuk nge-pressure bottom lane. Ya, dan Hellcurt masih agak sedikit bahaya di situ. Mereka mau rotasi kan, sembunyi di atas 3 hero. Dan di bawah ada 20 Ya, tapi kill yang sulit sih ini Hylos dan juga Lunox mas kita ingat masih ya. Jadi nggak mau kayaknya. Menurut gue terlalu sulit di sana. Apalagi kita ingat dari Sensindo sendiri, mereka nggak punya lockdown yang benar-benar perfect banget. Dan sebagai intinya justru akibat gerakan yang aneh ini dari Sensindo, mereka harus kehilangan turret. Tampaknya 2 turret bahkan Tapi berturut-turut. lockdown lagi-lagi. Apa ntar gue dari miss dan Pras lu mati kali ini masih miss escape karena belakang nggak mati by the way. Taksi Ucas Aki sama killnya dan kayak Harley juga down. Kimi tapi sebagai gantinya juga harus mati ya lengkap dari map. Dan kali ini Kiki masih melanjut dari mundur ball. Oke, 1 untuk 2 maksudnya. Ada crossover yang ngelunok atas. Edu. Ya, Clover masalahnya memang mesti maju banget karena kalau enggak dia terkena Avatar of Guardian di sana. Jadi mesti agak dalam posisi yang sangat jelek walaupun dia bisa mengejar Pras di sana dan membunuh Pras, tapi mesti ditukar dengan nyawanya walaupun 2 ditukar 1 masih keuntungan sedikit untuk Sensindo mengingat mereka hanya bisa bermain pasif dan menunggu sampai Cloud dan juga Hellcurt-nya bisa melakukan gerakan nyamping itu, maksudnya mencoba untuk ganking dari belakang. Iya. Dan masih mau cukup bahaya di sini. Karena tertolkah ada ball yang kelihatan. Ya, Gigi hanya lempar-lempar blender aja. Gak bakal dilanjutin juga di bawah. By the way, Ryan ini tinggal sedikit ada Dehel yang pingin banget event ini. Gak ada yang peduli. Ryan bakal dihancurin. Perlu hati-hati dengan Kiki di situ belakangnya. Ya, mesti berhati-hati juga. Walaupun Sensindo kelihatan menang jumlah di awal-awal, tapi ternyata sudah ada 4 orang dari sisi The Prime dan juga mereka punya Hurricane di sini sebagai Fredo sekarat benar-benar, tapi dia masih menggunakan Dark Knight Force-nya. Kelihatan sebenarnya sama Min Sitar di sini. Dan di bawah The Prime melawan Sensindo 4 melawan 4. Apakah bisa diamankan dengan Blast? Oh, udah telat. Kimi lagi-lagi dapat turtle. So, itu turtle kedua untuk The Prime dan Dale nggak bakal bisa kabur. Dan sekarang pelaku kehilangan juga. Apa kalau gue itu kaburnya? Well play. Masih safe, tapi dia kehilangan Dylan dan juga turtle-nya di situ. Terus udah kena apa-apa. Itu gerakan yang mematikan dari Sensindo sendiri karena mereka udah keluarin semua ultimate di sana, nggak dapat apa-apa. Mereka cuma bisa mundur, mereka pasti main defensif.
Mereka nggak melakukan skill sama sekali. Minsitar pun walaupun di atas dia berhasil mengurung Hellcurt 1 lawan 1, tapi ternyata tidak cukup. Hellcurt masih bisa nge-push terus menerus dan juga mendapatkan turret kedua. Jadi lagi-lagi di sini The Prime menguntung dari early dan juga mid game. Tapi masalahnya apakah mereka bisa menutup game ini dengan sempurna, karena mesti berhati-hati. Sensindo punya kesempatan untuk comeback. Sekali lagi Cloud dan juga Hellcurt menurut gue punya kunci yang sangat besar di sini untuk bisa kembali ke dalam game. Ya, bakal sedikit bahaya di sini. I think Rancher untuk Harley udah jadi, dimana Hunter Sword Cloud juga udah ada, dan bakal sembunyi di belakang mancing. Siapa yang mau defense red ini? Gak tau lewat, mau ditarik kalian tadi, ball terbait situ. Dylan juga dalam bahaya. Oh, ada King's Call yang keluar juga. Bait yang bagus banget dari The Prime. Tangkap satu persatu pergerakan yang rotasi ke arah bottom lane dengan polosnya lewat gitu aja. Dan 2 hero down mereka bisa paksain mungkin karena ini hero turret di arah bottom lane. Masih bisa lompat ke arah belakang. Lagi Cloud. What happened? Beneran 3 orang langsung mati, tapi Ball sudah kembali hidup. Ini bisa. Dan dia punya Avatar of Guardian. Fredo bakal tertangkap juga di sini. Spear of Glory terakhir, dan The Prime bisa mendapatkan inhibitor turret di arah bottom lane. Tampaknya tiba-tiba ngetilt ya Sensindo di sini. Why dari yang lewat dari busnya nggak bikin Lord resurrecting nggak soon. nyangka bakal ditarik gitu aja. Mati satu persatu mulai dari Cloudnya, Fredo mati sendiri di top lane, dan sekarang pas banget langsung Lord respawn. Ya, ini langsung bakal jadi penutupan tampaknya The Prime. Mencoba untuk bisa mendapatkan Lord. Bisa di kontes? Enggak. Karena walaupun memakan Agak waktu bahaya. agak lama, tapi Sensindo masih belum siap. Dan langsung aja Lord berhasil diambil. Sementara Sensindo harus bermain defensif. Lord bakal masuk dari arah bawah ini yang benar-benar berbahaya, karena langsung ke arah Nexus. Tidak ada inhibitor turret sama sekali. Ini bakal jadi defense yang sangat sulit sekali. Mereka mesti melakukan perfect defense. Khususnya kalau bisa, mereka mesti bisa bunuh Kiminya terlebih dahulu. Ini yang paling berbahaya melawan Nexus. Dan nggak ada yang bisa ngebuat untuk tarik ke turretnya. Nggak ada wicked dance yang bisa turun ke belakang. Nggak ada Kaja yang bisa tarik untuk nge-supply damage dari Nexusnya juga. Jadi defense-nya agak berat banget di sini untuk Sensindo. Ya, mereka mesti berhati-hati juga karena Maeve ternyata dan Clover masih berusaha mencari. Kurang panjang di sana dari segi pixelnya. Masih belum bisa mendapatkan Hellcurt, tapi tetap aja ini mesti berhati-hati lagi-lagi. Maeve masih mencoba. Clover sedang mengambil buff sebelum Lord sudah datang ke arah bottom lane dan The Dikasih Prime buff sudah sih, berkumpul. Ya, mereka soalnya Clover juga masih punya buff. Ya, dan ini cooldown reduction juga untuk di startnya. So, masih cukup bahaya. Masih ada cooldown spend wheel di Quine yang lompat kan, bahkan mereka udah mau fight terakhir. Apa terbuat dari Quine saat ini? Trap, that's it. The Prime Hilang Nexusnya tanpa bisa berbuat apa-apa. The Prime memenangkan 2-1 melawan Sensindo. Memang bukan kemenangan full, tapi nggak masalah. Mereka tetap bisa mendapatkan 2 poin. Sementara Sensindo harus puas. Walaupun game pertama terlihat sangat baik buat mereka, tapi di game kedua khususnya dan juga di game ketiga ini benar-benar tidak terlihat sama sekali permainan mereka yang sama seperti di game pertama. wow, The Prime. Dan ini tekanan besar banget buat Sensindo yang baru dengan 1 poin untuk 2 match awalnya. Ya, nggak masalah, masih punya 9 game lagi. Kita masih belum melihat mereka lawan tim-tim lainnya, mungkin bisa dibilang seperti Starfleet dan Bigetron, Gamely. Tentunya masih banyak tim-tim lainnya yang mungkin mereka bisa mengambil poin atau juga alter ego gitu kan. Jadi masih ada kesempatan untuk menangnya, tapi untuk sementara mereka harus puas dengan 1 poin saja. Showing yang lebih baik mengingat mereka kalah terbantai melawan Onyx 2-0 tanpa balas dan juga tanpa adanya terlihat team play sama sekali. Awalnya malah gue pikir Saints dalam nangkau di 2-0 ini. Ya di comeback itu aja The Prime. Ya, dan ya nggak apa-apa, soalnya masih sesuai dengan prediction gue 100% juga. Jadi di sini gue masih nge-pick dari The Prime sebagai juara di match ketiga di sini. Dan ya, kita lihat sedikit statistik mereka 10-1 ternyata ya, bahkan Sensindo hanya bisa mendapatkan 1 kill saja di awal-awal, dan itu pun diberikan ke arah Gatot Kaca. Fredo, Clay, walaupun mereka punya emblem, balik lagi mereka punya emblem atas sih, mereka nggak dapat kill apa-apa, nggak ada gunanya itu emblem. 1 doang totalnya dari diambil embol Iya. doang. Dan itu bukan hero yang lu pingin dapetin killnya gitu. Iya. Lu pingin kasih killnya ke arah Cloud, lu pingin kasih killnya ke arah Hellcurt mungkin. Ya,
Redo nggak dapat Bahkan kayak ke arah Harley pun masih jauh lebih baik karena Harley-nya masih bisa snowball This is the kemungkinan worst besar gitu. skill you can get gitu kan. Ya, dan dengan itu pun di sini The Prime terlihat sangat dominan kembali lagi, dan menurut gua masuk ke dalam mid game, khususnya tadi kita lihat di arah bottom dan juga mid lane terpick off satu persatu. Sensino kayaknya mereka nggak tahu mereka masih melakukan apa. Apakah kita bisa defense S5 itu merugikan mereka karena mereka punya Hellcat, mereka bisa split push, tapi kalau mereka split push mereka tertangkap satu persatu seperti tadi ya Pak, kayak Sitar Pave bahkan menang melawan Fredo 1 lawan 1, 4 lawan